Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita bersyukur, dan hanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmita dengan NIM 220101125. Saya dari kelas PAI 2D pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palopo. Adapun dalam video ini saya akan menjelaskan isi daripada laporan praktikum kegiatan perencanaan usaha sebagaimana yang ditugaskan dalam mata kuliah kewirausahaan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo, IAIN Palopo, tahun akademik 2020-2021. Tugas ini merupakan salah satu proses ujian akhir semester genap atau UAS. Adapun dalam perencanaan usaha ini, saya menjalankan usaha cemilan tradisional. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, itu membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan tradisional khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Nah, salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana, tetapi sangat cocok menjadi makanan atau snack konsumsi untuk hari-hari santai dan liburan, dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup istimewa adalah onde-onde. Makanan ini merupakan jajanan tradisional yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pembuatan makanan ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana atau secara manual, akan tetapi lebih higienis, serta dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keberadaan onde-onde ini merupakan sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah dan rasanya manis. Namun di Indonesia sendiri, onde-onde ini kemudian dimodifikasi dengan penambahan berbagai varian rasa atau isian, seperti kacang hijau, coklat, dan lain sebagainya. Dan juga onde-onde ini memiliki rasa yang sedikit gurih dan cocok untuk lidah orang Indonesia, utamanya bagi penikmat jajanan. Maka dalam hal inilah usaha cemilan ini dapat dikembangkan dan dipasarkan di tengah masyarakat. Nah, dengan melihat potensi atau kelebihan seperti hal tersebut, maka saya ingin membuat usaha atau melakukan perencanaan usaha makanan atau cemilan, yaitu onde-onde, untuk dikembangkan menjadi usaha besar agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan makanan tradisional khas Indonesia. Kemudian manfaat dari kegiatan. Manfaat kegiatan ini tak lain guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tugas ini merupakan soal UAS yang dikerjakan dengan sistem praktek yang kemudian dilengkapi dengan laporan praktikum dan dokumentasi perencanaan usaha tersebut. Tidak hanya menjadi syarat dalam pemenuhan tugas, adanya kegiatan praktikum perencanaan usaha ini itu dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tersendiri kepada pelaksana praktikum mengenai langkah awal dalam berbisnis, salah satunya berbisnis usaha makanan atau cemilan tradisional. Adapun produk yang akan dihasilkan dalam perencanaan usaha ini. Dalam perencanaan usaha yang saya lakukan, produk yang akan dihasilkan adalah makanan atau cemilan yang merupakan jajanan yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur, yakni onde-onde. Onde-onde merupakan jajanan pasar yang mempunyai bentuk bulat, berwarna keemasan, dan ditaburi biji wijen. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa biasanya onde-onde itu berisikan kacang hijau yang manis. Akan tetapi, dalam usaha yang saya jalankan ini, cemilan onde-onde yang saya buat itu berisikan coklat. Sehingga sebutan untuk
produk yang dihasilkan, yakni onde-onde coklat Lumar. Nah, contohnya itu dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Baik, sekarang manfaat produk. Nah, orang Indonesia itu menyukai kumpul-kumpul, acara atau nonton bareng. Dalam hal itu tidak lengkap rasanya jika berkumpul dengan rekan atau sanak saudara, kemudian tidak ada sajian makanan atau cemilan ringan di depan mata. Oleh karena itu, dengan adanya cemilan yang direncanakan atau usaha yang saya jalankan ini, maka masyarakat dapat menikmatinya tanpa harus mereka kocek yang dalam, karena cemilan ini akan dijual dengan harga yang terjangkau. Nah, ketika mereka telah memiliki cemilan, maka kegiatan perkumpulan pun mereka akan berjalan dengan rileks dan enjoy. Nah, selain itu, adanya usaha yang saya jalankan ini, yakni makanan cemilan ini, itu dapat membantu dan mempertahankan makanan tradisional khas Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua, yakni gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, keunikan dari produk. Nah, dikenal sebagai jajanan tradisional di Indonesia, ternyata onde-onde ini bukan asli dari Indonesia ya. Akan tetapi, jajanan berbentuk bulat dengan taburan biji wijen ini itu berasal dari Cina. Tepatnya dibuat pada masa dinasti Zhou sekitar tahun 1045 sampai 256 sebelum Masehi. Nah, konon menurut masyarakat Cina, onde-onde itu memiliki filosofi yang mendalam bahwa onde-onde melambangkan keberuntungan dan memiliki makna harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, berasal dari Cina, onde-onde ini kemudian masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, onde-onde banyak dijual di pasar-pasaran tradisional atau di toko-toko kue. Nah, semakin berjalannya waktu, onde-onde ini banyak dikreasikan dengan mengganti isian yang lebih kekinian seperti coklat, kacang hijau, ubi, keju, dan lain-lain. Nah, dalam usaha yang saya jalankan ini, onde-onde tersebut berisi coklat, sehingga ketika dimakan langsung lumer di mulut. Kemudian ditambah lagi, daging dari onde-onde ini gurih dan nikmat. Selain rasa yang lezat, produk ini dikemas dengan tampilan yang menarik, higienis, kemudian tanpa bahan pengawet, sehingga dijamin halal dan tentunya harga terjangkau. Nah, onde-onde ini akan divariasikan sebisa mungkin agar menarik perhatian masyarakat sekitar, sehingga onde-onde ini dapat memuaskan para pecinta onde-onde. Baik, adapun pangsa pasar atau pengamatan lingkungan atau kebutuhan pasar. Nah, untuk memenuhi keperluan bahan praktek usaha yang saya jalankan, saya mengunjungi salah satu pasar tradisional, yakni Pasar Batu Tanduk yang bertepatan di Kecamatan Ngulenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mulanya pasar sentral Batu Tanduk ini berada di Jalan Trans Sulawesi. Akan tetapi pemerintah melakukan pembangunan dan merenovasi pasar tersebut, sehingga pasar sentral Batu Tanduk itu digulir ke pasar Lemasi dan Karetan. Nah, adanya perguliran ini itu menimbulkan dampak buruk bagi para pedagang dan tentunya juga para pembeli. Mereka mengeluh dan merasa dirugikan karena kurangnya pembeli. Pasalnya pasar lain misalnya Karetan dan Lemasi itu sudah melakukan operasi ketika giliran pasar Batu Tanduk. Operasi pembelinya sudah sepi dikarenakan sudah membeli duluan di hari pasar sebelumnya. Nah, karena para pedagang mengeluh dengan situasi seperti ini, maka para pedagang mengambil jalan tengah, yakni mendirikan pasar sementara sebagai pengganti yang berlokasi tak jauh dari lokasi awal pasar sentral Batu Tanduk. Namun, pasar itu memiliki berbagai kekurangan. Salah satunya lahan yang minim karena berada di permukiman warga dan juga berdekatan dengan Sungai Lamasi. Nah, akibat darinya sungai jadi korban akibat sampah dari para pedagang dan pembeli. Hingga sampai sekarang para pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli di tempat tersebut dan mereka berharap pembangunan pasar Batu Tanduk segera diselesaikan atau dirampungkan. Nah, di sini ada dokumentasi dari pasar sentral Batu Tanduk. Kemudian ada jelang renovasi dan pasar sentral Batu Tanduk untuk sementara yang berada di permukiman warga. Kemudian di sini ada dokumentasi ketika
saya melakukan belanja daripada bahan praktikum usaha yang akan saya jalankan. Nah, adapun lokasi usaha. Lokasi kegiatan usaha yang saya lakukan ini berada di rumah sendiri, tepatnya di Desa Sangtandung, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu. Perlu kita ketahui ya, bahwa lokasi untuk memasarkan jajanan onde-onde memang cukup penting sekali diperhatikan, karena hal ini nantinya menyangkut lancarnya usaha yang dijalankan. Nah, untuk lokasi yang dapat dipakai untuk menawarkan olahan onde-onde sendiri memang sangat mudah sekali kita dapatkan, karena banyak sekali tempat yang sesuai dipakai untuk berjualan onde-onde. Kita bisa membuka stand untuk menjual produk onde-onde yang berada di kawasan yang memiliki tingkat keramaian yang cukup tinggi. Nah, selain itu, kita juga harus memperhatikan atau mengenal keberadaan lokasi tersebut, dan memperhatikan bahwa di situ tempat yang kita pilih belum ada pesaing dari bisnis yang sama, sehingga bisa membuat usaha onde-onde bisa berjalan lebih maksimal. Nah, kemudian strategi pemasaran. Nah, dalam memasarkan usaha yang saya jalankan, strategi pemasaran yang dilakukan yakni yang pertama, fokus dan konsisten menjaga kualitas produk makanan. Nah, produk yang dijual merupakan menjadi faktor paling dominan dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah usaha. Dengan membuat cita rasa onde-onde yang nikmat, selain itu tekstur onde-onde yang empuk juga bisa menjadi strategi pemasaran usaha ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemasaran, baik itu dilakukan secara online melalui media sosial atau secara offline yang secara langsung melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, pada saat pemasaran produk ini, saya melakukan penjualan secara langsung atau memasarkan usaha saya kepada masyarakat dengan mengunjungi pasar sentral Lamasi dan juga melakukan pemasaran di lingkungan keluarga. Nah, selain itu, saya juga melakukan pemasaran melalui online dengan memanfaatkan media sosial. Contohnya melakukan promosi atau membagikan brosur melalui Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di sini ada dokumentasi dari proses penjualan. Yang pertama, transaksi jual beli di lingkungan keluarga. Kemudian proses pemasaran di lingkungan masyarakat, tepatnya di pasar sentral Lamasi. Kemudian sumber dana. Nah, modal awal dalam pelaksanaan perencanaan usaha yang saya jalankan ini berasal dari dana sendiri atau dompet pribadi sebesar Rp758.000. Kemudian estimasi biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, anggaran peralatan penunjang, di mana materialnya terdiri dari wajan, kuantitas 1, total harga Rp35.000. Kemudian baskom, kuantitas juga 1, total harga Rp15.000. Kemudian telenan dengan harga Rp10.000, irus dengan harga Rp10.000. Kemudian pisau Rp8.000, tabung gas Rp100.000, kompor Rp400.000, sotil Rp5.000, mika plastik Rp20.000, kemudian stapler Rp5.000, staples Rp5.000, piring untuk kuantitas 2 dengan harga satuan itu Rp7.000 sehingga total harga Rp14.000. Kemudian mangkok dengan kuantitas juga 2 dengan harga satuan Rp5.000 sehingga total harga Rp10.000. Nah, adapun total dari anggaran peralatan penunjang ini sebesar Rp632.000. Nah, adapun anggaran habis pakai. Yang pertama itu tepung ketan dengan kuantitas 1 kg, harga Rp10.000. Kemudian tepung beras Rp10.000, vanili bubuk 1 bungkus Rp5.000, gula pasir 1 kg Rp16.000, kemudian wijen setengah kilogram Rp10.000, garam 1 bungkus Rp2.000, kemudian minyak goreng 1 liter Rp16.000, kentang setengah kilo Rp12.000, kemudian coklat batang 1 bungkus Rp28.000, kemudian
plastik makanan 1 bungkus 10.000, sehingga total dari anggaran habis pakai ini yakni 116.000. Adapun biaya lain-lain itu seperti kendaraan atau bensin 1 liter dengan harga 10.000. Jadi total pengeluaran atau modal awal dalam perencanaan usaha ini sebesar Rp758.000. Nah, adapun perakiraan keuntungan yang didapatkan. Nah, yang pertama, perhitungan harga pokok penjualan diperkirakan itu menghasilkan 50 porsi. Nah, 1 porsi itu berisi 4 biji. Sehingga 50 porsi dikali dengan 5.000. Nah, 5.000 ini merupakan harga dari 1 porsi dari onde-onde. Jadi 50 dikali 5.000 itu menghasilkan 250. Sehingga perkiraan dalam pendapatan yang diperoleh dalam satu harinya itu sebesar 250.000. Nah, jika dalam sebulan atau 30 hari kerja, maka 250 dikali 30 hari itu sebesar Rp7.500.000. Kemudian pengeluaran dalam satu hari itu sebesar 100.000. Nah, jika dikali dalam 1 bulan menghasilkan 3 juta. Sehingga pengeluaran awal ditambah pengeluaran dalam 1 bulan, kan tadi pengeluaran awalnya itu modal awalnya 758.000. Kemudian ditambah dengan pengeluaran dalam 1 bulan sebesar 3 juta, sehingga pengeluarannya itu sebesar 3.758.000. Nah, untuk memperoleh keuntungan ini, kita menghitung pendapatan dikurang pengeluaran. Nah, pendapatan tadi itu sebesar 7.500.000 dalam 1 bulan. Kemudian dikurang pengeluaran dalam 1 bulan sebesar 3.758.000. Sehingga menghasilkan 3.742.000. Nah, inilah keuntungan yang diperoleh selama 1 bulan kerja. Kemudian analisis kelayakan usaha. Nah, untuk mengetahui layak atau tidaknya sebuah usaha yang dijalankan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Tadi dari segmentasi, target, dan posisi produk. Segmentasi konsumen berpenghasilan menengah ke atas, berprofesi siswa atau mahasiswa, pegawai atau karyawan, berusia anak-anak sampai dewasa. Kemudian target pasar di sekitar masyarakat Ulenrang Utara. Kemudian posisi produk yang berkualitas baik dengan harga bersaing, strategi pemasaran, menerapkan strategi bersaing dengan strategi diferensiasi. Kemudian produk yang dibuat beraneka macam atau variasi yang beragam. Kemudian dengan diferensiasi kualitas, appearance, dan rasa. Adapun dari aspek teknik dan teknologi. Nah, pemilihan teknologi produksi. Dalam produksi ini, teknologi yang diterapkan dalam produksi ini adalah teknologi sederhana dan masih dilakukan secara manual. Kemudian aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Adanya usaha cemilan tradisional ini memberikan manfaat, membuka lapangan kerja, memberi peluang usaha atau wirausaha, sehingga jika dibuka dengan skala usaha yang lebih besar akan menampung tenaga kerja dan memberi efek pertumbuhan ekonomi, dan tentunya tanpa mengubah budaya masyarakat. Kemudian aspek lingkungan. Nah, industri makan kecil ini tidak membuang atau menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Bentuk limbah atau sampah yang dihasilkan berupa bekas biasa saja. Nah, juga sampah berupa produk gagal atau adonan yang gagal juga bisa dibuang seperti sampah biasa. Sehingga berdasarkan hasil analisis berupa aspek pasar, pemasaran, teknik, kemudian produksi lingkungan, produksi makanan yang saya jalankan ini atau cemilan tradisional onde-onde coklat lumer layak untuk dijalankan. Kemudian kesimpulan. Nah, di zaman yang modern ini tentu banyak sekali cemilan-cemilan barat yang semakin meramaikan industri pasar cemilan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan restoran yang menyediakan makanan cepat saji atau makanan instan yang justru dari restoran tersebut sangat menarik perhatian di kalangan masyarakat. Nah, dengan banyaknya restoran cepat saji yang menyediakan cemilan barat menyebabkan cemilan tradisional khas Indonesia pun semakin tergeser popularitasnya ketimbang dengan cemilan khas barat. Nah, masyarakat Indonesia justru lebih tertarik dengan cemilan khas barat tersebut.
Di antaranya banyak cemilan tradisional yang menjadikan ciri bangsa Indonesia. Salah satunya adalah onde-onde. Nah, dengan adanya usaha yang saya jalankan ini, maka dapat membantu dan mempertahankan cemilan yang ada di Indonesia dan dapat memberikan sedikit pandangan bahwa peluang kue onde-onde ini insya Allah menjanjikan. Namun semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan pengolahan manajemen yang baik. Dan yakinkan bahwa bisnis yang kita jalankan kita laksanakan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan harapan dan dapat membuka peluang kerja untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, biodata atau identitas diri pelaksana. Yang pertama nama Nurmita, kemudian jenis kelamin perempuan dengan NIM 2201115, tempat tanggal lahir Palopo 5 Mei 2003. Adapun alamat email nmita534@gmail.com. Kemudian nomor HP 081287580774. Adapun alamat saya yakni Dusun Benteng, Desa Santandung, Kecamatan Ulanang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai isi daripada laporan praktikum kegiatan perencanaan usaha ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pelaksana kegiatan perencanaan usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.